Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya akan membahas tentang video yang pertama, yaitu pengenalan state management dan blog. Di video pertama, dijelaskan konsep dasar state management di Flutter, yaitu cara mengelola data yang bisa berubah-ubah di aplikasi, seperti status login, jumlah item, atau angka counter. Kalau aplikasinya kecil, state bisa langsung ditulis di dalam widget, tapi kalau sudah mulai kompleks, mencampur logika dan template akan bikin kode susah dibaca atau dirawat. Blok hadir sebagai solusi. Singkatannya adalah Business Logic Component dan fungsinya untuk memisahkan logika aplikasi seperti perhitungan atau validasi. Dari tampilan, dengan memisahkan ini, kode menjadi lebih rapi, lebih mudah untuk diuji, dan lebih scalable saat aplikasi berkembang. Blok bekerja dengan 3 komponen utama, yaitu event, aksi dari user, misalnya kalau misalnya klik tombol. Terus blok menerima event, memprosesnya, dan menghasilkan state. Nah, state ini hasilnya atau kondisi terbaru dari aplikasi yang ditampilkan di UI. Alur kerjanya seperti ini. User melakukan aksi, event dikirim ke blok, blok memproses, menghasilkan state baru, UI otomatis update. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, itu lanjutan dari yang pertama dan fokus tuh ke gimana cara mengimplementasikan langsung si blok itu ke dalam aplikasi Flutter. Kalau di video pertama kita baru dikenal konsep dasarnya aja. Nah, di sini kita dikasih contohnya cara bikinnya dari awal sampai bisa jalan. Aplikasi dipakai buat contoh ini sederhana banget, yaitu aplikasi counter yang bisa menambah atau mengurangi angka pas tombolnya ditekan. Tapi walaupun kelihatan simpel, ini penting banget pelajaran dasar cara kerja blok. Langkah pertama jelasin di video adalah bikin cara buat event. Event ini tuh ibarat aksi yang dilakukan user, kayak nambah angka atau ngelain angka. Jadi kita buat dua kelas, satu buat event nambah, satu buat event ngurangin. Terus lanjut ke kelas type. Ini nyimpan data angka, misalnya angka awalnya 0, nanti bisa berubah tergantung event yang kita kirim. Saat ini tuh bakal ditampilkan loh ke user lewat UI. Setelah itu kita bikin kelas bloknya. Di sini proses utama terjadi, jadi blok dibikin bakal menerima event dari user, terus diproses dan mengurangi state baru. Misalnya pas user klik tombol tambah, eventnya dikirim ke blok, lalu blok nambahin angka dan hasilnya dikirim balik ke UI dalam bentuk state baru. Semua perubahan itu nggak langsung kita tulis di UI, tapi lewat blok. Jadi UI cuman tugasnya nampilin hasil dari proses yang terjadi di blok. Setelah semua kelas event state block save, kita lanjut ke bagian tampil atau UI. Nah, di sini kita bakal pakai widget khusus dari package block. Namanya itu block provider dan block builder. Nah, block provider itu buat nyediain blok widget yang butuh, sedangkan block builder itu buat mendengarkan state dan membangun ulang tampilan tiap kali state berubah. Jadi, misalnya angkanya itu bertambah, UI langsung update otomatis tanpa perlu kita ubah manual. Di akhir video itu dijelaskan juga tentang struktur folder biar kodenya itu rapi. Jadi, kayak disaranin untuk misahin file event, state dan bloknya ke dalam folder blok. Terus file mainnya itu Dart. File main itu Dart buat bagian utama aplikasinya dengan struktur kayak gini. Nanti kalau aplikasinya makin gede, kita tetap gampang lah buat ngatur dan cari bagian-bagian kode tertentu. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari video pertama dan video kedua. Sekarang aku mau ngejelasin kode yang aku buat, yaitu kalkulator sederhana. Assalamualaikum. Oke, di sini saya bakal mau menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu kalkulator event. Yang pertama event dulu, tapi sebelumnya di sini kita ngebuat folder blok di dalam folder lib gitu. Jadi kalkulator event web Dart. Nah, di sini itu ini tuh adalah event untuk kalkulator pakai blok. Nah, kalkulator event ini itu kelas induk abstrak gitu, kelas induk abstrak.
untuk semua event kalkulator. Nah, terus kalkulat ini itu event spesifik yang dikirim saat user ingin menghitung kalkulator event ini. Nah, terus number 1 atau number 1 dan number 2 ini itu angka yang dihitung. Nah, jadi buat hasilnya itu seperti ini. Bentar guys, kita running dulu. Oke, sambil kita nge-running, sambil kita ngejelasin ya. Nah, terus jadi kan kayak number 1 itu sama number 2 itu angka yang dihitung kan. Nah, terus bagian operator ini itu operasi yang dipakai misalnya plus, min, bagi, ataupun kali gitu. Nah, intinya user itu memiliki aksi hitung dari si user gitu. Nah, terus di sini itu terus di sini tuh ada kalkulator step yang dimana ini adalah kelas step buat si kalkulator gitu. Nah, terus si result ini itu kayak nilai hasil perhitungan yang akan ditampilkan di UI. Nah, terus disimpan dalam kalkulator state. Nah, jadi setiap kali perhitungan selesai, set ini tuh akan diupdate loh dengan hasil yang baru gitu. Jadi singkatnya seperti itu, nyimpan hasil hitungan gitu. Nah, terus di sini ada kalkulator blok. Jadi yang pertama itu kan ini bentar. Nah, jadi fungsi kalkulator blok ini itu tuh menangani logika yang berhitungan kalkulator itu berdasarkan event yang dikirim dari UI gitu. Nah, penjelasan itu kayak mewarisi blok si kalkulator event ini itu dengan kalkulator step itu artinya blok ini tuh akan menerima kalkulator si event gitu. Blok ini akan menerima kalkulator event, terus aksi dari si user dan mengeluarkan kalkulator state gitu. Mengeluarkan kalkulator state dengan hasil yang perhitungan gitu. Nah, kalkulator itu biasanya saat menerima event kalkulator. Nah, terus blok akan melakukan operasi sesuai operator yang dikirim kayak plus min, bagi ataupun ya sebagai lainnya. Terus di sini kan ada image Nah, setelah dihitung hasilnya itu diubah menjadi string gitu. Lalu dikirim sebagai kalkulator state gitu. Nah, contoh alurnya itu kayak misalnya tuh ini contoh alurnya kan misalnya si user itu pilih misalnya si user itu pilih plus, terus si event calculate ini tuh bakal dikirim ke blok, terus hitung perjumlahannya itu kayak hasilnya dikirim ke UI update otomatis gitu. Nah, terus yang kalian itu blok ini tuh adalah otaknya kalkulator yang kerjain hitungan dan dikirim hasilnya ke UI. Jadi gitu. Terus limitnya itu kan setelah dihitung itu kan hasilnya diubah kan jadi string lalu dikirim ke sebagai kalkulator state seperti itu juga. Nah, terus di sini itu ada main.dart. Nah, jadi main ini tuh kan untuk menjalankan aplikasi kan. Nah, jadi kita tuh pakai block provider untuk menyediakan si kalkulator blok ini gitu ke seluruh aplikasi atau my app. Nah, terus si my app ini tuh kan wujud utama ya, aplikasi yang dimana itu menampilkan halaman kalkulator atau kalkulator page gitu. Nah, terus kalkulator page itu kan kalkulator page itu kan kayak misalnya itu tampilan utama di kalkulator gitu. Terus ada dua nih ya, text file buat input angka. Jadi angka pertama sama angka kedua gitu. Terus ada beberapa tombol operator juga. Misalnya
plus min ataupun bagi ataupun kali seperti itu. Nah, saat tombol ditekan fungsi si kalkulat ini itu akan dipanggil lalu mengirim event kalkulat ke dalam blok itu. Nah, terus si kalkulat ini kan mengambil input angka dan dari di text file gitu kan mengirim event calculate ke kalkulator blok gitu beserta angka dan operatornya. Nah, terus blok builder ini kan mendengar perubahan stat dari kalkulat blok. Dimana tiap kali hasil berubah dimana setiap kali hasil berubah kayak teks itu hasilnya itu akan otomatis diperbarui gitu. Misalnya singkatnya itu alurnya itu user itu input angka terus pilih operator blok proses terus hasilnya itu muncul otomatis. Jadi kalau seperti ini kan, nah ini kan user kan input angka, misalnya input angkanya itu 12, nah terus dia input angka yang kedua gitu, misalnya ditambahkan jadi 12 juga gitu. Nah terus kan kita pilih operator nih, di sini kan kita bakal pilih operator, misalnya aku pilih plus deh. Nah terus bloknya itu proses, kan yang memproses terus hasilnya itu muncul otomatis gitu kan, kayak langsung muncul hasil 24 gitu kan, langsung otomatisnya. Jadi logikanya itu perhitungan itu tidak ditulis di UI tapi di dalam blok itu dipisah biar rapi dan kamu dikembangkan juga biar langsung otomatis gitu. Kalau mau seperti itu kamu misalnya kan jadi untuk kayak langsung aja otomatis tanpa memperibet atau kayak lebih gampang gitu, lebih ringan aja gitu, seperti itu guys. Jadi seperti itu. Oke guys, mungkin sampai itu penjelasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.